Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ayyuhaz zumala, la'allakum fis sihhah wal afiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thayyib, fi hadhil munasabah la nansa nashkurullaha 'azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'aman kathiratan wa hidayatan wa fursatan hatta nastati an nastamir dirasatuna al-yawm, yani fi hadhihi al-maddah fi maddati tatbiq at-tarjamah. Wa fi hadzal yawm uridu an ashrah lakum fi hadhihi al-maddah amma yata'allaqu bi tatbiq at-tarjamah wa tashilan li wa tafhiman lakum fi hadzal bayan uridu antiqu indonesiatan. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang materi kita, yaitu tentang tatbiq at-tarjamah yang berkaitan dengan menjadi penerjemah. Kaifa takunu al-mutarajjim, ya, bagaimana menjadi seorang penerjemah, atau apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang penerjemah, itu apa saja, ya. Di sini kita mengingat kembali bahwa dalam proses atau kegiatan penerjemahan itu ada 3 komponen, ya, yang berkaitan dalam kegiatan penerjemahan. Yang pertama yaitu teks sumber atau teks yang akan kita terjemahkan. Kemudian yang kedua yaitu penerjemah, ya, penerjemah yaitu orang yang menerjemahkan. Yang ketiga adalah teks terjemahan, ya. Dari tiga komponen ini, yang paling berperan aktif atau yang paling menentukan baik atau tidaknya terjemahan itu adalah penerjemah, ya. Jadi penerjemah di sini menduduki sebagai peran sentral, ya, yang mana posisinya itu berada di tengah-tengah. Jadi seorang penerjemah itu adalah sebagai mediator, ya, mediator dalam komunikasi antar bahasa, ya, atau bisa kita sebut sebagai jembatan, ya. Jadi penerjemah itu menjembatani antara teks sumber dan teks terjemahan, ya. Jadi baik atau tidaknya kualitas terjemahan itu ada di tangan penerjemah. Jadi seorang penerjemah itu memiliki tanggung jawab, ya, dalam pemilihan teknik penerjemahan atau diksi, atau bagaimana cara mengkonstruksi sebuah kalimat sehingga
hasil terjemahan yang diterjemahkan oleh al-mutarajjim atau penerjemah itu memiliki terjemahan yang berkualitas, ya. Jadi seorang penerjemah di sini dia berada di tengah-tengah, yang mana dia akan menentukan baik atau tidaknya hasil terjemahannya, berkualitas atau tidak hasil terjemahannya tersebut, ya. Dan apa yang harus dimiliki oleh seorang mutarajjim atau seorang penerjemah itu, apa yang harus dimiliki sebelum dia melakukan kegiatan penerjemahan, ya. Di sini menurut Newbert, ya, tahun 2000 menyebutkan 5 kompetensi dasar yang harus dimiliki seorang penerjemah, ya. Jadi menurut Newbert, orang yang ingin menerjemahkan, seorang penerjemah, dia harus memiliki 5 kompetensi dasar. Yang pertama itu adalah kompetensi kebahasaan, yang mana itu terkait dengan penguasaan bahasa sumber dan bahasa target, ya. Jadi seorang mutarajjim atau seorang penerjemah itu minimal memiliki atau menguasai 2 bahasa, yaitu bahasa sumbernya, bahasa yang ingin diterjemahkannya, dan bahasa target, bahasa ke dalam bahasa apa dia akan menerjemahkan bahasa sumbernya tersebut, ya. Jadi untuk standarisasi kompetensi kebahasaan, yang pertama ini terkait dengan memahami aspek-aspek linguistik 2 bahasa, ya. Aspek-aspek linguistik ini seperti contohnya di dalam bahasa Arab ini dikenal dengan i'rab, misalkan, sebagai sarana untuk menganalisis wazifah nahwiyah atau fungsi sintaksis setiap kata dalam kalimat, ya. Jadi seorang penerjemah, ya, yang pertama dia harus memahami aspek-aspek linguistiknya. Mungkin dalam bahasa Arab di situ i'rab, yang mana i'rab itu untuk menganalisa wazifah nahwiyah atau fungsi nahwunya, fungsi sintaksisnya. Jadi seorang penerjemah yang bisa menguasai dari aspek linguistiknya, misalkan dari hal i'rab, ya, maka dia dapat mengidentifikasi relasi dalam setiap kata di dalam sebuah kalimat, ya. Sehingga tidak ada dalam proses penerjemahannya itu tidak ada atau mengurangi kesalahan di dalam menerjemahkannya, ya. Karena kesalahan dalam analisis i'rab itu dapat menyebabkan kekeliruan dalam menerjemahkan sebuah kalimat, ya. Kalau kita misalkan kita tidak memahami nahwu misalkan di dalam bahasa Arab, nah bagaimana cara kita menerjemahkan bahasa Arab tersebut, ya? Maka untuk memenuhi kompetensi kebahasaan itu salah satunya yaitu memahami aspek-aspek linguistiknya, nahwunya, sorofnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi kebahasaan dapat dimatangkan dengan pembiasaan. Kenapa pembiasaan? Ya, untuk dapat menghasilkan kompetensi kebahasaan yang baik, maka itu perlu pembiasaan. Nah, kenapa perlu pembiasaan? Nah, di sini
meminjam dari terminologi behaviorism, ya. Menurut terminologi behaviorisme, ya, bahwa bahasa itu merupakan perilaku, ya, sebagaimana perilaku yang lain. Misalkan perilaku berbahasa, ya, misalkan perilaku misalkan gini, kita dalam mengucapkan bahasa itu kan tergantung kebiasaan kita yang kita ucapkan, ya, tergantung kebiasaan. Begitupun dalam menerjemahkan, ya, kalau kita sudah terbiasa di dalam menerjemahkan, mungkin di awal penerjemahan kita itu menghasilkan terjemahan yang kurang berkualitas. Namun karena kebiasaan kita dalam menerjemah, sehingga kita dapat mengidentifikasi kesalahan, ataupun kita juga dapat melihat kekurangan dari hasil terjemahan kita di awal, mungkin kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, di situ kita lihat peningkatan dari terjemahan kita, ya, karena dengan pembiasaan tersebut kita dapat mengevaluasi penerjemahan kita yang sebelumnya, sehingga menjadi lebih baik, ya, sehingga seorang penerjemah tersebut mampu untuk mentransfer dari bahasa sumbernya ke bahasa targetnya dengan bahasa yang mudah, dan mampu untuk menuangkan semua pemikiran ataupun gagasan dan pesan yang ada di dalam bahasa sumbernya, sehingga seorang pembaca terjemahan tersebut bisa menikmati terjemahannya sebagaimana dia membaca kitab-kitab aslinya, ya. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu kompetensi tekstual. Kompetensi tekstual di sini yaitu kompetensi terkait dengan kemampuan penerjemah di dalam memahami isi pembicaraan, ya. Yang pertama yaitu pemahaman tekstual diperoleh setelah penerjemah mengidentifikasi relasi antar kata dalam kalimat, yang disebut dengan analisis sintakmatik, ya. Jadi seorang penerjemah itu dia tidak hanya menerjemahkan sebuah kalimat atau paragraf atau setiap kata dari kitab sumbernya atau dari bahasa sumbernya, ya. Namun seorang penerjemah itu juga harus bisa memahami dan memperoleh pesan yang ada di kitab sumbernya atau dari bahasa sumbernya, sehingga pesan dari bahasa sumber tersebut itu bisa dituliskan atau disajikan atau bisa dituangkan ke dalam terjemahannya, ya. Jadi seorang penerjemah itu bukan hanya saja mengubah atau menerjemahkan dari segi bahasanya saja, namun dia harus bisa memahami pesan atau isi dari pembicaraan di kitab dari bahasa sumbernya tersebut, ya. Dan berkat kompetensi tekstual, penerjemah dapat menyelami makna yang tertuang dalam setiap ragam kalimatnya. Jadi jika seorang penerjemah itu sudah dapat menyelami makna yang tersirat di dalam sebuah teks sumbernya, maka dia akan dapat menuangkan ke dalam bahasa targetnya, ya, yang mana
yang mana seorang penerjemah itu harus dapat menyelami atau mengetahui makna-makna dari setiap ragam kalimat, ya. Seperti yang kita ketahui, dalam bahasa Arab itu ada kalimat-kalimat, ada kalimat jumlatul amr, ya, ada kalimat atau jumlatul istifham, jumlatun nahi, jumlatun fi'liyah, jumlatun ismiyah. Nah, di situ seorang penerjemah harus bisa memahami makna dari setiap kalimat-kalimat atau setiap jumlah-jumlah tersebut, ya, sehingga jika dia ingin menuangkannya ke dalam bahasa Indonesia, dia seorang pembaca atau seorang pembaca terjemahan ini itu pun bisa merasakan atau hampir sama dengan bahasa sumbernya tersebut. Makna yang di dalamnya itu hampir sama dengan bahasa sumbernya tersebut. Kemudian pemahaman tekstual mesti ditunjang oleh common knowledge atau pengetahuan umum seorang penerjemah. Nah, seorang penerjemah itu pun tidak lepas, ya, dari common knowledge atau pengetahuan umum. Artinya seorang penerjemah itu pun harus banyak membaca. Jadi seorang penerjemah sebelum menerjemahkan kitabnya, dia harus membaca dahulu isi kitabnya itu sehingga dia bisa memahami betul apa pesan yang tersirat atau pesan yang terdapat di dalam bahasa sumbernya tersebut, ya, sehingga ketika menerjemahkannya dia mampu menuangkan isi pesan tersebut ke dalam bahasa targetnya, ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, kompetensi materi. Kompetensi materi yaitu pengetahuan penerjemah ihwal bidang ilmu yang diterjemahkan, turut menentukan kualitas hasil terjemahan, ya. Nah, di sini penerjemah harus bisa memahami wacana beserta istilah-istilah teknis yang berhubungan dengannya, ya. Jadi seorang penerjemah sebelum menerjemahkan bukunya, dia pun harus bisa mengetahui istilah-istilah yang ada di dalam kitab tersebut atau bahasa yang ada dalam bahasa sumber tersebut, ya. Misalkan istilah-istilah di dalam ilmu balaghah itu gimana, istilah-istilah di dalam kitab atau dalam buku biologi misalkan, istilah-istilah dia, seorang penerjemah itu harus memahami istilah-istilah tersebut yang ada dalam bukunya tersebut, ya, karena istilah-istilah di situ menyimpan makna, ya, menyimpan makna yang tersirat yang tidak mudah untuk dipahami bagi seorang pembaca jika seorang penerjemah tersebut tidak menuangkan ke dalam, tidak memahami isi dari bahasa sumbernya tersebut, ya. Kemudian penerjemah perlu memahami anatomi buku dan mengakrabi gaya penulis teks sumber, ya. Jadi seorang penerjemah juga harus bisa menganalisa atau melihat bagaimana pengarang kitab sumbernya ini, atau dia seorang penerjemah ini harus mengenal gaya bahasanya, gaya tulisannya, ya. Jadi di dalam menerjemahkannya pun tidak asal terjemahan dari kata sumbernya, namun tidak ada isi ataupun pesan pemikiran dari isi pesan yang tertuangkan di dalam terjemahannya. Kemudian selanjutnya, kompetensi materi harus ditunjang dengan kemampuan mendekati karakter, penalaran, dan retorika si penulis, sehingga konstruksi gagasannya bisa dipahami dengan baik, ya. Jadi seorang penerjemah pun harus mampu mengenali atau mendekati karakter
Artinya di situ seorang penerjemah pun dia harus bisa mengenali isi bukunya atau paham benar dari pesan-pesan ataupun gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran dari bahasa-bahasa sumbernya tersebut, ya. Sehingga ketika dia merekonstruksi ulang atau menulis ulang dalam bentuk terjemahan, itu tetap ada pesan ataupun isi yang tertuangkan sebagaimana yang ada di kitab sumbernya. Kemudian yang keempat yaitu kompetensi kultural, yaitu terkait dengan penciptaan sebuah teks tidak terlepas dari budaya yang melatari penulisnya, ya. Yang di minggu lalu saya sampaikan bahwa bahasa dan budaya itu sangat berkaitan. Nah, di sini bahasa adalah budaya dan budaya direalisasikan melalui bahasa, ya. Jadi budaya seseorang itu bisa dilihat dari bahasanya, ya. Kemudian di sini ada language is a mirror of the culture. Bahasa adalah cerminan budaya, ya. Jadi seorang penerjemah itu tidak hanya saja menguasai dua bahasa atau bahasa sumber dan bahasa targetnya, namun seorang penerjemah juga itu setidaknya atau harus menguasai dari budaya penulis bahasa sumbernya tersebut. Ya, misalkan di sini contoh dari ungkapan yuqallibu kaffaihi, ya. Yuqallibu kaffaihi yang artinya membolak-balikkan kedua tangan. Nah, di dalam bahasa Arab untuk menggambarkan yaitu perkataan yuqallibu kaffaihi adalah bentuk penyesalan. Namun dalam bahasa Indonesia menyesal itu digambarkan dengan mengelus dada. Nah, jadi di situ dari segi budaya beda makna dari yuqallibu kaffaihi, makna yang tersirat di dalam sebuah perkataan ini. Kemudian ada sedia payung sebelum hujan, yang mana di situ menandakan akan kehati-hatian, ya, di dalam bahasa Indonesianya. Artinya kita harus bersedia payung sebelum hujan, artinya kita harus berhati-hati. Namun di dalam bahasa Arab itu qablar rima tumlaul kanain, artinya sebelum memanah isi dahulu tabung anak panah, ya. Yang satu menggunakan payung sedangkan satunya lagi menggunakan panah. Nah, perbedaan pilihan kata bersifat kultural. Jadi di sini perbedaan, ya, ada perbedaan dari sifat kulturnya, ya. Istilah kulturnya itu ada perbedaan. Maka seorang penerjemah pun harus bisa memahami ini, ya. Harus bisa memahami tentang kultur atau budaya penulisan kitab sumbernya atau budaya yang dimiliki penerjemah, budaya yang dimiliki oleh pengarang kitab-kitab sumbernya tersebut. Dia berlatar belakang budaya seperti apa, ya. Karena tidak mungkin kalau budaya seorang pengarang kitab sumbernya itu berlatar belakang budaya Arab, kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan terjemahan kita itu menggunakan perspektif budaya Indonesia, maka itu nanti tidak akan menyambung, atau seorang pembaca pun tidak bisa mengambil pesan atau tidak bisa mengambil isi dari terjemahannya tersebut, ya, karena isinya beda, ya, karena perbedaan karena budayanya itu berbeda dengan budaya Indonesia. Kemudian yang kelima itu adalah kompetensi transfer.
Nah, kompetensi transfer ini yaitu menerjemahkan, berarti mengalihkan pesan dari bahasa sumber ke bahasa target. Ya. Jadi penerjemah yang mumpuni sudah pasti memiliki kompetensi transfer yang baik. Ya. Jadi seorang penerjemah yang sudah dia artinya seorang penerjemah yang handal, maka dia mempunyai kemampuan atau kompetensi transfer yang baik, ya. Dan kompetensi ini berkenaan dengan persoalan strategi atau teknik penerjemahan apa yang digunakan agar menghasilkan terjemahan yang berkualitas, ya. Jadi untuk menjadikan terjemahan kita terjemahan yang berkualitas, maka itu mempunyai kita memilih teknik atau strategi apa yang akan kita gunakan. Nah, di sini dari paparan di atas, ya, bagi seorang penerjemah Arab Indonesia, ya, setidaknya memiliki kompetensi seberikut, ya. Jadi dari berdasarkan penjelasan yang di atas, mungkin kalau kita ingin menjadi seorang penerjemah, maka setidaknya kita memiliki kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, penguasaan bahasa Arab dengan baik, ya. Ini meliputi kemampuan mengetahui kata-kata beserta struktur maknanya, ya. Jadi kita kalau ingin menjadi seorang penerjemah harus menguasai bahasa sumbernya. Apakah itu bahasa Inggris, bahasa Arab, kita harus mengetahui atau kita pun mampu mengetahui kata-kata dan struktur bahasanya tersebut. Kemudian mengerti diksi yang dipilih penulis teks sumber, ya. Kemudian menguasai struktur bahasa sumber baik dalam kategori sintaksis atau isim, nomina atau adjektif, fi'il, verba, dhamir, dan lainnya. Dan juga tidak kalah penting untuk mengenal budaya tempat bahasa sumber digunakan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menjadi seorang penerjemah, maka dia harus menguasai bahasa Indonesia yang pastinya, ya, kalau dia ingin menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Dan idealnya penerjemah menguasai bahasa Indonesia dengan sangat baik. Maka baik juga, ya, bahasa sumbernya dan bahasa terjemahannya pun harus kedua-duanya baik. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan memilih diksi secara pas, bisa membedakan nuansa makna setiap kata, cakap menentukan urutan kata atau word order, tepat menentukan punktuasi. Kemudian pendek kata, penerjemah mampu mengungkapkan kembali pesan dalam bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia secara baik dan benar. Jadi mampu mengungkapkan isi atau pesan dari bahasa sumbernya. Kemudian yang ketiga, wawasan yang luas ihwal materi teks sumber yang hendak diterjemahkan. Jadi dia seorang penerjemah itu harus mempunyai wawasan yang luas. Jadi dia juga harus mengetahui tentang istilah-istilah dari bahasa sumbernya tersebut, ya, dan juga hal-hal atau makna-makna yang ghamid, ya, makna-makna yang tersembunyi dari isi kitabnya tersebut, dia harus mampu menuangkannya ke dalam terjemahannya juga. Tidak perlu sampai menjadi pakar, cukup memahami maksud teks sumber sesuai dengan disiplin ilmu. Jadi tidak kalau kita mungkin bagi pemula itu tidak usah sampai menjadi pakarnya dulu baru menerjemahkan, karena di situ cukup memahami maksud dari teks sumbernya itu saja. Terus kemudian kita mencoba untuk menerjemahkannya, maka dengan pembiasaan tadi, kemudian kita evaluasi sedikit demi sedikit, maka insya Allah kita akan mampu untuk menerjemahkan dengan terjemahan yang berkualitas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, ya. Wa astaghfirukum min jami'il khata' wa ashkuru syukran ila ihtimamikum wa akhiran assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.